Kurang dari 1 dekade yang lalu, pernahkah kalian membayangkan perempuan Arab Saudi menggunakan pakaian renang atau berbikini di tempat umum? Tentu saja sulit karena kita tahu bagaimana konservatifnya negara ini saat itu. Tapi semua berubah saat Mohammed bin Salman mengambil alih urusan negara. Ya, pertama dalam sejarah, Arab Saudi menjadi tuan rumah dalam gelaran fashion show baju renang pada Jumat 17 Mei 2024 lalu. Langkah signifikan ini lantas menghadirkan pro kontra. Di satu sisi, di bawah kepemimpinan Pangeran Mohammed bin Salman telah mengumumkan reformasi sosial jauh-jauh hari. Sementara di sisi lain, gebrakan demi gebrakan akan selalu tampak mengagetkan bagi negara ini. Gelar peragaan busana renang. Beberapa tahun sejak MBS mengumumkan visi Arab 2030, reformasi sosial termasuk gerakan reformasi kaum perempuan telah digagas satu persatu. Sebelumnya, pihak berwenang Arab Saudi sedikit mengubah undang-undang dengan membolehkan perempuan dewasa hidup mandiri tanpa harus mendapat izin dari ayah atau kerabat laki-laki lainnya terlebih dahulu. Kini negara tersebut kembali dengan kejutan lainnya, yakni menciptakan sebuah atmosfer di mana perempuan dengan pakaian terbuka tidak hanya dibolehkan tapi juga dipertontonkan. Ya, kita sedang membicarakan peragaan busana yang berlangsung pada hari kedua pengukuhan Red Sea Fashion Week di The St. Regis Red Sea Resort, Pulau Ummahat di perairan Laut Merah. Model-model yang berpartisipasi terlihat berjalan di tepi kolam renang dengan menunjukkan bahu dan beberapa bagian perut mereka, sebuah pemandangan yang jarang terjadi di Arab Saudi. Memang benar negara ini sangat konservatif, namun kami mencoba menampilkan pakaian renang elegan yang mewakili dunia Arab, kata Yasmina Kanzal kepada AFP. Kanzal sendiri merupakan seorang desainer asal Maroko yang karyanya ditampilkan hari itu. Ia juga menyebutkan bahwa merupakan suatu kehormatan untuk terlibat dalam acara ini. Proyek Global Laut Merah. Pada dasarnya, Proyek Laut Merah menjadi bagian dari visi Arab 2030 yang diharapkan dapat berkontribusi 5,3 miliar US dollar ke PDB negara setelah beroperasi penuh. Mengutip Al Arabiya, proyek ini memiliki sekitar 50 hotel dengan lebih dari 8.000 kamar hotel setelah selesai. Setiap brand di Proyek Laut Merah pun menganut visi proyek dan telah sepakat bekerja sama, berkolaborasi dalam menyukseskan destinasi ini. Adapun peragaan busana renang yang diselenggarakan belum lama ini merupakan rangkaian kegiatan dalam Pekan Mode Laut Merah yang juga menjadi bagian dari proyek besar-besaran Laut Merah. Pertanyaannya, mengapa pantai Laut Merah di Arab Saudi bisa menjadi tujuan wisata mewah besar berikutnya? Faktanya, Laut Merah dianggap sebagai harta karun tersembunyi karena sebagian besar wilayahnya merupakan garis pantai yang belum berkembang. Menurut data yang dihimpun CNN, Proyek Laut Merah antara kota Umlus dan Al-Wajh akan mengembangkan 22 dari 90 pulau dan didukung oleh 100% energi terbarukan. Ini termasuk dalam skema ultra mewah sebagai puncak kesadaran lingkungan demi mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak serta penerapan reformasi sosial di masa depan. Boleh menggunakan bikini di pantai. Ketatnya peraturan tata cara berpakaian di Arab Saudi diandaikan sebagai identitas. Hanya saja itu tidak lagi berlaku dalam beberapa tahun belakangan. Dengan kata lain, peragaan busana renang yang diadakan bukanlah hal baru, sebab pada kenyataannya penggunaan bikini telah diperbolehkan jauh-jauh hari di Arab Saudi. Faktanya, salah satu pantai di negara konservatif ini membolehkan wisatawan perempuan memakai bikini saat berada di pantai sejak 2021 lalu. Kawasan itu bernama Pure Beach, sebuah pantai privat yang terletak di King Abdullah Economic City, sekitar 125 km dari kota internasional Jeddah. CNBC dalam rilisnya mengurai tiap orang harus mengeluarkan kocek 300 rial Saudi atau sekitar 1,1 juta rupiah untuk bisa masuk ke kawasan tersebut. Kini pemandangan para wanita yang mengenakan bikini telah menjadi hal biasa di sana. Bahkan beberapa di antaranya juga dapat merokok shisha. Sebelumnya, orang Saudi harus pergi ke luar negeri untuk menikmati kebebasan seperti ini.
perempuan bebas dari belenggu. Perempuan Arab Saudi telah lekat dengan pakaian hitam longgar yang secara sempurna menutup tubuh mereka sejak dulu. Mengutip Liputan 6, perempuan Saudi telah mengenakan abaya sebelum kerajaan itu disatukan pada 1932, sebuah tradisi yang diimpor dari Turki pada masa pemerintahan Kekaisaran Ottoman. Lebih dari itu, tidak ada hukum yang mengatur tentang penggunaan abaya dalam undang-undang Saudi. Namun pada prakteknya, persekusi berlaku umum. Pangeran Salman pernah mengatakan secara terbuka bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus berpakaian sopan, tetapi Islam tidak secara partikular mewajibkan harus mengenakan abaya atau mengenakan penutup kepala. Katanya saat melakukan sesi wawancara dengan CBS News pada 2018 silam. Kini, banyak kaum Hawa yang meninggalkan abaya hitam polos tradisional mereka. Sejumlah perempuan Arab Saudi mulai memilih mengenakan pakaian yang jika mereka kenakan beberapa tahun lalu bisa membuat mereka berurusan dengan polisi moral lokal. Seorang aktris bernama Sarah Taibah misalnya. Dalam sebuah keterangan, ia mengakui mulai mengenakan kardigan panjang atau kimono sebagai pengganti abaya, dan itu membuatnya merasa lebih nyaman. Reformasi sosial MBS. Tahukah kalian, pada Juni 2018 Arab Saudi mencabut larangan mengemudi bagi perempuan yang telah berlaku selama puluhan tahun. Setahun kemudian, sistem perwalian yang kontroversial turut dilonggarkan ketika perempuan akhirnya bisa bepergian tanpa wali laki-laki. Sedikitnya, dua contoh tadi merupakan serangkaian reformasi yang dicetuskan MBS demi menampilkan citra yang lebih terbuka dan moderat di tanah Arab Saudi. Tidak hanya itu, laki-laki dan perempuan juga telah dibolehkan berbaur di depan umum padahal larangan tersebut telah diberlakukan sejak lama. Alhasil, sejumlah reformasi sosial yang ada membebaskan perempuan untuk karir yang lebih luas, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Perempuan juga boleh bekerja sama dengan laki-laki, membuat jutaan dari mereka telah memasuki pasar kerja seperti bankir, penjual sepatu, pemilik bisnis, petugas perbatasan, dan profesi lain sejak 2016. Terbaru, Arab Saudi mengizinkan penjualan alkohol kepada diplomat non-muslim, di mana keputusan tersebut dibocorkan oleh dua sumber yang dikutip media Indonesia pada Januari tahun ini. Mengurangi pengaruh paham Wahabi. Sejak menjadi pewaris takhta di tahun 2017, MBS telah memulai serangkaian reformasi sosial yang dramatis demi mengubah citra Arab Saudi. Sebab secara historis, negara ini menjadi basis pergerakan bentuk Islam murni yang dikenal sebagai Wahabisme sejak lama. Gejolak reformasi kini telah mengubah pedoman budaya Arab Saudi yang menekankan interpretasi ketat terhadap Al-Quran selama berabad-abad itu. Karenanya, sikap yang ditempuh MBS secara bersamaan menghadirkan reaksi keras termasuk dari ulama konservatif yang memprotes tindakan tersebut. Sejumlah ahli pendapat bahwa reformasi ini mengurangi kekuatan elit ulama Arab Saudi. Negara ini juga akan semakin menjauh dari landasan agama yang kokoh dalam kehidupan sosial, hukum, dan politiknya. Bisa dilihat dari posisi polisi agama. Dulunya mereka biasa berpatroli di jalan-jalan mencari penduduk setempat yang tidak berpakaian cukup sopan dan memastikan restoran dan toko tutup pada waktu salat. Namun kini mereka tidak lagi memiliki wewenang untuk itu. Kendati demikian, Profesor Ilmu Politik Nathan Brown mengatakan kepada DW, terlalu dini untuk mengatakan bahwa Wahabisme telah berakhir. Tapi peneliti senior di program Timur Tengah Carnegie Endowment itu pun menambahkan bahwa penekanan terhadap Wahabisme dan peran agama dalam identitas nasional Saudi kini makin kurang. Satu dekade lalu, kita tidak pernah terpikirkan bagaimana perempuan Arab mengenakan pakaian renang. Tapi kini, bukan hanya menggunakan pakaian renang atau bikini, mereka juga telah berani memamerkannya ke seluruh dunia. Begitulah, perubahan demi perubahan terus digagas MBS demi visi Arab 2030